Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidatul Aiza. Saya berasal dari kelas PAIG dengan NIM 20124041. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proses kejadian manusia dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan kaitannya dengan bertauhid adalah fitrah manusia. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tanah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah yang merujuk pada Nabi Adam alaihissalam. Tanah menggambarkan sifat dasar manusia yang beragam. Ada yang baik, kasar, mudah diatur, dan sulit. Beberapa ulama menafsirkan bahwa kata insan bisa merujuk pada Adam atau anak cucunya, sementara sulalah diartikan sebagai nutfah atau air mani atau gabungan sperma dan ovum yang berasal dari makanan dan minuman itu berasal dari tanah. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dijelaskan melalui berbagai tahapan tanah, mulai dari tanah biasa atau turab, selanjutnya itu tanah tercampur air, itu namanya tin, tanah hitam, ada tanah liat lengket atau tin lazim, hingga tanah kering seperti tembikar. Setiap jenis tanah menggambarkan tahapan perkembangan penciptaan jasad manusia. Peniupan ruh menjadi tahap akhir yang menyempurnakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Selanjutnya yaitu air mani. Nutfah dalam Al-Quran berasal dari setetes cairan dan digunakan untuk berbagai makna seperti air mani pria, gamit perempuan, serta nutfah amsyaj, yaitu campuran antara keduanya. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13, kata Suma menunjukkan kesinambungan antara penciptaan manusia pertama dan generasi setelahnya melalui proses nutfah amsyaj yang ditanam di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Secara ilmiah, sperma berasal dari tubulus seminiferus yang bergerak menuju epididymis, di mana ia bersiap membuahi sel telur. Ada beberapa ulama menjelaskan bahwa nutfah berasal dari makanan yang diolah tubuh menjadi darah dan cairan lembut. Menurut Imam Asy-Syafi'i, nutfah adalah air mani putih yang berubah menjadi darah, sementara Imam Az-Zarkashi Ar-Razi menyatakan bahwa nutfah terbentuk dari berbagai unsur makanan yang dikonsumsi manusia. Dari situlah manusia diciptakan, dimulai dari sperma yang dituangkan dalam rahim hingga terbentuklah janin. Selanjutnya yaitu alaqah atau segumpal darah. Istilah alaqah dalam Al-Quran merujuk pada tahapan penciptaan manusia setelah nutfah, yaitu ketika embrio menempel di dinding rahim yang disebut koror atau tempat yang kokoh. Rahim berfungsi sebagai wadah yang stabil bagi perkembangan embrio. Ketika sperma bertemu dengan ovum dan menempel di dinding rahim, embrio mulai mengeluarkan enzim yang membantu menembus lapisan rahim dan memperkuat posisinya. Dalam bahasa Arab, alaqah memiliki makna segumpal darah, sesuatu yang melekat dan lintah, semuanya mencerminkan bentuk dan fungsi embrio pada tahap ini. Para ulama seperti Tantawi dan ilmuwan seperti Kate Moore mengakui kesesuaian istilah dengan fakta ilmiah. Embrio pada usia 8-23 hari memang tampak seperti lintah yang menempel pada tubuh, baik dari segi bentuk maupun cara mengambil nutrisi dari ibu. Proses ini menegaskan bahwa Al-Quran menggambarkan tahapan penciptaan manusia dengan sangat akurat sesuai dengan perkembangan embriologi modern. Tahapan selanjutnya yaitu mudghah atau segumpal daging. Mudghah merupakan tahapan lanjutan dari alaqah, yang berarti sesuatu yang dikunyah. Merupakan kumpalan daging dengan bekas gigitan. Dalam Al-Quran, istilah ini menggambarkan bentuk embrio pada minggu keempat kehamilan sampai ke-6 kehamilan. Ketika tubuh mulai memperlihatkan bentuk dasar manusia seperti tunas lengan dan kaki, jantung yang mulai berdenyut, serta pembentukan segmen tubuh. Secara medis, embrio pada tahap ini berukuran sekitar 0,4 sampai 0,5 cm, serta dengan berat 0,4 gram.
menyerupai daging kecil yang layak untuk dikunyah. Pada pakar seperti Muhammad Asad dan Maurice Bucaille menilai istilah mudghah sangat tepat menggambarkan kondisi embrio di masa awal perkembangan. Pada fase ini mulai terbentuk kerangka dan cikal bakal organ tubuh manusia. Allah kemudian menyempurnakan bentuk manusia dari gumpalan tersebut, menunjukkan keajaiban transformasi biologis dari setetes cairan menjadi makhluk sempurna dengan struktur tubuh yang utuh dan berfungsi. Dan selanjutnya yaitu izam atau pembentukan tulang dan daging. Fase perkembangan janin selanjutnya adalah fase izam yang merupakan jamak dari kata azam atau tulang. Fase ini berlangsung setelah fase mudghah, yaitu dimulai sekitar awal minggu ke-7. Pada fase ini janin mulai menunjukkan bentuk tubuh yang lebih jelas dengan terbentuknya kerangka tulang, rawan kepala yang semakin tampak jelas, serta bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan ujung-ujung badan mulai terlihat. Dalam dunia medis, minggu ke-7 ditandai dengan kepala yang mulai tegak, leher maju, lengan dan kaki memanjang, serta mulai terbentuknya sendi serta lutut dan pergelangan kaki. Menurut Ibnu Katsir, pada fase ini sepotong daging dibentuk menjadi wujud yang lengkap, yaitu memiliki kepala, kedua tangan, kedua kaki, tulang belulang, serta serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Proses ini menunjukkan transisi dari bentuk mudghah menjadi struktur tubuh manusia yang lebih sempurna secara anatomi. Perkembangan ini memperlihatkan keajaiban penciptaan manusia yang bertahap, seiring dengan struktur biologis yang semakin kompleks. Selanjutnya yaitu fakasawunal izam rahman. Ya, hampir sama ya seperti tadi. Fase fakasawunal izam rahman menunjukkan bahwa tulang dibungkus oleh daging. Menurut Quraisy Shihab, penafsiran kata kasawna sebagai membungkus layaknya pakaian. Fase ini terjadi sekitar minggu ke-8 saat otot-otot mulai menutupi tulang. Menurut Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa lahm berarti jaringan otot, sementara Maurice Bucaille membedakan antara mudghah atau daging seperti dikunyah, sedangkan lahman itu daging segar yang membungkus tulang. Penafsiran ilmiah modern memperkuat hal ini. Menurut Harun Yahya menjelaskan bahwa setelah tulang terbentuk, otot dari jaringan mitomi melalui tubuh dengan membungkusnya. Proses ini sesuai dengan embriologi modern dan dapat dibuktikan melalui USG, menunjukkan kecocokan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu fase yang terakhir, yaitu khalqul akhar, yaitu terbentuknya makhluk. Fase khalqul akhar merupakan tahap lanjutan dari perkembangan janin yang memadai terbentuknya manusia sebagai makhluk baru. Setelah minggu ke-8, janin masuk ke fase yang disebut dengan marhalah hamiliyah dalam istilah medis, dan an-nasyi'ah khalqun akhar dalam Al-Quran. Pada tahap ini, organ-organ tubuh seperti mata, telinga, hidung, dan mulut mulai tampak jelas. Otot dan anggota tubuh berkembang serta pembuluh darah besar hampir sempurna terbentuk. Tahapan ini sesuai dengan fase izam, di mana daging membungkus tulang dengan mencapai bentuk yang lengkap. Kata ansya'a dalam Al-Quran bermakna mewujudkan, merawat, dan mendidik, yang menggambarkan proses akhir penciptaan manusia sebagai sesuatu yang berbeda dari tahapan sebelumnya, baik dari segi fisik maupun sifat. Perubahan ini mencerminkan keilmuan dan keunikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Baik, dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.